konektor ya. Sirk konektor itu ya yang berfungsi sebagai supaya dia bisa menahan agar tidak terjadi geser gitu ya. Terus kita lihat lagi. Jadi tahapan dalam analisis itu ada beberapa tahapan ya. Kita menentukan dulu lebar efektifnya, ambil yang terkecil. Kalau misalnya di analisisnya balok interior, dia seperti apa efektifnya, eksterior dia seperti apa. Itu semua tertuang di dalam SNI. Kalian buka. Atau di buku-buku lain ya kayak William Sekui, Hibbeler, bukan Hibbeler ya, Abiger kayak gitu-gitu ya. Terus syarat-syaratnya ada di dalam SNI. Jika H per TW, H itu adalah tinggi dari profil, dibagi tebal webnya, lebih kecil dari 3,76 akar dari modulus elastisitas baja dibagi mutu baja dalam kondisi yield. Kalau dia lebih kecil, maka dia dalam analisis, plastis. Kalau seandainya dia lebih besar, berarti dia analisis elastis. Ya, komponen. Jadi kalau plastis itu dia komponen kalau lebih dari kecil dari 3,76 itu dia bisa dikatakan klasifikasi kompak. Yaitu penampang kompak ya. Nah, selain itu dari klasifikasi tadi itu cara analisis desainnya, analisis plastis maupun elastis, kita lihat bahwa kalau kita menghitung kekuatan lentur positifnya, baik kekuatan lentur desain maupun kekuatan lentur yang diizinkan, itu kita lihat ada V-nya adalah faktor reduksinya. Kalau di FBK, desain faktor beban ketahanan, itu kita kalikan 0,9. Kalau desain kekuatan izin, kekuatan lentur yang diizinkan, itu kita bagi 1,67 ya, momen nominalnya ya. Kemudian, penampang plastisnya, di sini kita ketahui bahwa ketika balok dengan plat dia bekerja secara satu kesatuan, dia akan menimbulkan gaya tekan dengan gaya tarik. Tekan di bagian atas, karena kita ketahui bahwa beton itu kuat menahan tekan, tapi lemah menahan tarik. Makanya di bagian atasnya dia itu tekan, dominan. Ya, ini daerah C, ini daerah T di bawah. Seperti ini ya, C, kompresif, ya, dan tension, ya, tekan dan tarik. Daerah bawah itu tarik. Nah, terus kita lihat dari analisis itu sudah kita menghitung lebar efektif, ambil yang terkecil maupun ya terkecil ya, baik eksterior maupun interior. Kita lihat apabila deck ribs itu adalah lekukan ya, lekukan dari plat baja ini, plat steel deck ini, lekukannya. Kalau dia tegak sejajar, berarti dia sejajar dengan sumbu balok seperti itu ya. Misalnya ini balok ya. Ini balok, deck ribs-nya ini bergelombang, dia sejajar, dia searah dengan sumbu balok. Berarti itu paralel. Oke, ngerti kan? Sampai. Nah, kalau tegak lurusnya bagaimana? Berarti dia dipasangnya melintang. Ya, tegak lurus tidak searah dengan balok ini, tinggi lekukan-lekukannya. Seperti itu. Itu yang dipasang tegak lurus. Kalau dipasang sejajar berarti lekukan-lekukannya itu dia dipasang sejajar dengan sumbu baloknya. Sumbu balok ini profil IE, IWF ke belakang ini kan dia sejajar. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti ya? Sejajar dan tegak lurus, itu maksudnya ya. Kalau tegak lurus berarti dia dipasang ini, kita balik ini kayak seng, toh model seng, kamu tahu seng, tahu nggak yang di atap rumah? Tahu Bu? Kalau dia modelnya seng, balokmu ini kan baloknya memanjang ke arah belakang ya. Lihat kamu lekukannya bagaimana. Tapi kalau dia tegak lurus, ya sengnya ini lekukannya kebalik ya, berarti dia arah melintang. Nah, kalau mau lihat ini ya, ini contohnya tegak lurus ya, tampak atasnya seperti itu. Terus kita lihat ada 3 case kondisi distribusi tegangan yang kemarin ya saya sampaikan, case A, case B, case C. Case A pasti dia tensionnya lebih kecil, dominan tekan, dominan kompresifnya ya. Kalau case B dan case C, tensionnya yang dominan, tariknya yang dominan. Sehingga yang berbeda apa PNA-nya. Dia bisa saja di sayap IWF-nya, sayap baloknya, atau di badannya. Seperti itu untuk case B dan case C. Nah, kalau case A kita lihat. Kita lihat tinggi blok betonnya. Kalau tinggi blok betonnya lebih kecil dari TC, pasti dia masuk di kategori case A. Tapi kalau dia lebih besar, ya masuk di antara keduanya, case B atau case C. Nah, untuk kita mau tahu dia masuk kategori case B, case C, lihat lagi Y1-nya. Kalau Y1-nya lebih kecil T flange-nya,
tebal dari sayapnya, maka PNA-nya di antara beam flange-nya. Tapi kalau dia lebih besar, ya satunya besar, ada di kategori case C. Kamu tinggal lihat saja, lihat buku-buku yang saya sudah share ya, bagaimana mencari momen nominalnya gitu kan. Pasti prinsipnya adalah keseimbangan gaya. Contohnya kecil ini, keseimbangan gayanya bagaimana maksudnya Bu? Ya C sama dengan T, seperti itu. Kompresifnya sama dengan tensionnya. C itu adalah apa? Daerah tekan, berarti 0,85 T, 0,85 efficiency kali A kali B, ya kan, tinggi volumenya maksudnya gitu ya, gaya tekannya. Kalau Y, ya AS kali FY, AS dari luasan ini kali FY-nya. Karena momen itu adalah gaya kali jarak, maka kamu kalikan Y-nya. Bisa, Bu, beda loh Bu hasilnya kalau misalnya C kali Y dengan T kali Y. Ambil yang mana ini Bu, gitu kan? Ya ambil yang terkecil. Misalnya C 0,85 kali efficiency kali A kali B dikali Y, gitu kan? Dengan T sama, T kan itu AS kali FY kali Y. Ternyata tidak sama angkanya. Kan harusnya C sama dengan T, kan? Oh, ternyata dia tidak sama angkanya. Oh ya, udah ambil yang terkecil. Begitu prinsipnya ya. Misalnya gini loh. C itu kali Y. Itu kan itu sama dengan T kali Y. Ini kan 0,85 kali efficiency kali A kali B. Kalau ini kan AS kali FY. Kita kan mau tahu momennya toh, momennya M-nya kan. Syarat desain itu VMN sama dengan lebih besar daripada MU, gitu kan, syarat desain. VMN mesti lebih besar atau sama dengan MU. Momen nominalnya kan kita dapat toh dari rumusnya ini kan, dia pakai AS kali FY ini Bu, dia dikurang per 2, bisa juga aku pakai V 0,85 kali efficiency kali A kali B gitu kan, dikali ini kan Y, ini kali Y kali Y, ya 0,85 dikali V ini bisa juga kamu pakai. Kenapa enggak kita pakai ini Bu? Bisa dua-duanya, tapi kita ambil yang terkecil dari angka ini dengan ini, ya ambil yang kecil. Kalau AS kali FY yang kecil, ya udah kita pakai yang kecil gitu. Sampai sini ngerti deh? Ngerti ya? Ngerti nggak? Terlalu cepat? Halo? Ngerti nggak? Halo? Kedengaran kah suara saya? Kedengaran. Tapi ngerti nggak yang saya jelasin? Ngerti Bu? Ya bilang ya, kalau nggak mengerti bertanya. Terus case B bagaimana? Sama prinsip keseimbangannya, CC ditambah CFT sama dengan TB. Karena kan ini arahnya semua ke kiri, itu sama dengan ke kanan ya. Nanti momen nominalnya yang dipakai ya ini, ya. Begitupun untuk case C. Nah, terus kita lihat ada bukunya William Tezugui ya. Saya share screen. Bentar. Mana? Kelihatan nggak? Belum terlihat itu. Masih loading. Jadi sudah. Mana ini beam composite construction, composite beam 55 80. Ini saya sudah share toh ke kalian? Sudah. Ini juga eksentrisitas gitu kan, eksentrisitas sambungan ada semua di sini. Ini acuannya Pak Hadi, ini pakai acuannya ini juga semua. Jadi referensinya kita itu banyak ya, asal kita mau mencari.
Ibu juga begitu deh, kalau menulis itu kalau nggak ada referensi juga ibu bingung. Jujur ya, soalnya ibu itu kita bukan penemu awal gitu kan. Eh, Beda dengan penemu-penemu yang kayak misalnya kita menemukan hukum Hooke kayak gitu-gitu kan. Apalagi yang penampang rata baik sebelum dan sesudah mengalami pembebanan dia akan tegak lurus terhadap sumbu sejajarnya. Itu kan prinsip-prinsip begitu kan dia temukan. Mana ini 5 tadi 580 ya. Composite construction. Jadi ini ya sama prinsipnya. Elastic stress gitu kan, stress composite beam. Tegangan. Nah, ini dia bahas nanti tegangan gitu kan, tegangan pada serat atas gitu kan. Belum kita masuk ini. Ini cara menghitung momen inersia kompositnya. Jadi komponen apa saja yang dipasangkan di dalam struktur komposit. Oh, berarti ada beam itu baloknya, terus ada platnya, konkritnya. Ya udah, kita masukkan apa-apa yang mesti dianalisis seperti itu kan. Nanti kamu bisa pelajarin ini. Terus ini juga PNA-nya dia di balok, di plat situ nak. Nah, di plat gitu kan. Contohnya contoh sederhana ini 9.2. Jadi dia juga ditanya. Tunggu dulu ibu minum air ya. Benar, kedengaran deh. Jangan ribut ya nak. Jadi contohnya apa namanya 9.3 ya. Nah ini kita lihat. Jadi balok komposit dengan profil W12 kali 50 ya, di mana berat beamnya, berat balok bajanya itu 13 feet cubes ya. Tunggu dulu, tebalnya komposit, tebalnya 4 inch, tebal platnya. Kemudian lebar efektifnya, defective slab, lebar efektifnya 72 inch ya. Kemudian berat beamnya adalah 13 feet cubes. Kemudian berat platnya, plat betonnya, slabnya ya 77. Itu sudah diketahui mereka. Soalnya ya. Terus beban hidupnya, life load-nya itu sebesar 150 feet cube-nya. Kita hitung. Jadi kita hitung steel, ya mutu bajanya, mutu betonnya sekian. Nah, coba dihitung bagaimana perhitungan untuk komposit nominalnya ya, kekuatan lenturnya. Nah, caranya sama ya. Jadi kita menghitung dulu AS kali FY-nya dulu gitu kan. Jadi hitung gaya tekannya. Hitung gaya tekannya ya untuk komponen baja maupun komponen betonnya. Berarti AS kali FY, kemudian 0,85 efficiency kali AC-nya, luasan konkritnya. Didapat 730 cubes ya. Kemudian untuk komponen betonnya 0,85 kali sekian dapat 979,2 cubes gitu kan. Kemudian cari pilih yang kecil kan 979 dengan 730 yang terkecil itu adalah AS kali FY toh.
Benar nggak, Adek? Benar nggak atau enggak? Kok kalau yang diam? Kedengaran suara saya? Terdengar, Ibu. Jadi kita pilih yang terkecil atau yang terbesar? Coba, Rahmat. Kita pilih yang terkecil antara komponen bajanya atau dengan komponen betonnya. Kita pilih yang kecil atau yang terbesar? Rahmat. 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 Iya, Kalian Bu. enggak ada ya? Hah? Halo? Rahmat. Yang kecil ya, Bu. Oke, yang terkecil ya. Kalian masih kalian on cam dulu semua deh. On cam. Kalian on cam, Rahmat. Yang lain juga ya. Jadi ambil yang terkecil. Setelah itu kita lihat yang digunakan adalah komponen yang terkecil, yaitu komponen baja. Kemudian C-nya itu adalah 730 kips. Kemudian kita tentukan tinggi blok betonnya, blok beton tekan, yaitu A sama dengan dari persamaan keseimbangan C sama dengan T, gitu kan, sehingga keluar nilai A-nya. C dibagi atau AS kali FY gitu kan, dibagi 0,85 kali F aksensi kali B, didapat 2,982 ins ya. Terus kita hitung lengan momennya kan. Kemudian selanjutnya itu adalah mana ini? Hitung the moment, lengan momennya ya, Y sama dengan D/2 ditambah T. Harusnya ini kita cek ya, A lebih kecil atau lebih besar dari TC ya. Jadi tahapannya kita itu yang jelas kita bisa ngikuti tahapan ini, tapi tahapan-tahapan yang perlu ditambahkan ya tambahkan ya untuk menyempurnakan. Jadi kita lihat ini, kita tidak langsung bisa cari momennya Y, M kali C kali Y, karena kita cek dulu apakah dia lebih besar daripada T konkret atau dia lebih kecil gitu kan. Kalau dia lebih kecil daripada TC atau lebih kecil dari T, berarti kita masuk kategori case A gitu kan. Setelah kita cek itu, kita hitung Y-nya, lengan momennya ya, atau langsung cari momen nominalnya C kali Y gitu kan, AS kali FY kali Y. Kenapa pakai AS kali FY kali Y? Karena itu tadi yang terkecilnya nilai AS kali FY-nya toh, tapi dia bahasakan di sini nilai C kayak gitu kan. Kalau kita bahasakan T kali Y seperti itu. Kalau mereka bahasakan C kali Y. Nah, kita Y-nya lengan momennya didapat adalah 8,609 ins dikalikan 730 dapat 6285 in kips sama dengan 523,8 feet kips ya. Kalau di Indonesia, kalau satuan metrik itu adalah momen gaya kali jarak ya. Ya gitu kan. Berarti satuannya gaya, satuannya jarak apa? Ya. Terus LRFD solution. Kita hitung lagi saat beton. Jadi di sini pembahasannya memang ya, kalau balok struktur balok komposit itu kita kan bisa hitung beton belum mengeras dan beton sudah mengeras ya. Beton belum mengeras itu kondisinya apa? Kira-kira ada yang tahu beton prinsipnya kalau beton belum mengeras dengan beton yang sudah mengeras? Kira-kira yang berbeda apanya di situ? Nah, kalau konsep dasarnya untuk balok komposit ya, ada balok baja dan plat beton bertulang. Nah, kalau plat beton bertulang kan itu di atasnya balok baja toh. Nah, ketika kita balok itu dibangun, nah kondisi beban struktur itu berubah tergantung dari betonnya sudah mengeras atau belum. Seperti itu ya. Nah, sebelum beton mengeras, jadi kan ada kita sudah ada pasang struktur beam baja, terus kita pasang platnya di atas, tapi ini platnya ini belum mengeras ya, beton belum mengeras. Nah di sini beton belum mampu menahan beban, apa saja. Kalau berarti belum mampu menahan berat sendirinya, beban hidup dia belum mampu karena dia belum mengeras gitu kan. Terus seluruh beban yang ditahan oleh baja, jadi maksudnya seluruh beban itu ditahan oleh baja saja ya. Balok baja dia menahan beban sendirinya, itu masih kategori non composite section seperti itu. Jadi kalau komponen beban yang belum mengeras itu berat sendiri plat beton itu ditahan oleh balok bajanya.
Terus berat sendiri balok baja ya ditahan oleh balok bajanya sendiri. Terus beban sementara misalnya kayak pekerja alat itu ditahan oleh balok bajanya. Terus beban hidupnya sudah ada atau belum? Belum ada, belum terjadi karena belum masih tahapan beton belum mencapai kekuatan full seperti itu. Jadi yang berpengaruh di mana nanti ini Bu? Jadi pengaruh nanti perhitungan bebannya, ya. Jadi untuk beban beban matinya berarti ada W slab-nya, ada W beam-nya dan W construction-nya seperti itu. Nah, kalau setelah beton mengeras, berarti dia beton dan baja dia bekerja secara bersama-samaan. Ngerti deh? Kalau beton setelah mengeras ya, berarti beton dengan baja dia bekerja secara bersamaan, berarti dia sudah aksi komposit. Jadi dia bisa menahan bersamaan ya, menahan beban. Nah, beban dapat dialirkan ke beton karena dia sudah mengeras gitu kan. Kemudian beban yang setelah mengeras, baloknya, bukan balok ya, plat yang sudah mengeras, berarti beban plat beton itu sudah bisa ditopang ya. Balok kompositnya, berat balok baja sudah ditopang gitu kan, beban partisi, beban hidup juga sudah. Jadi seperti itu ilustrasinya ya, konsep-konsepnya. Jadi sebelum mengeras dan setelah mengeras, sudah mengeras seperti itu. Sampai sini ngerti ya? Yang ngerti lah ya. Ngerti kan deh? Capeknya. Ngerti kan? Ngerti kan? Nah, kita lanjut lagi. Tadi sampai di mana? LRFD solution ya. Jadi saat beton belum mengeras, berarti MU-nya sama dengan 1,4 MD beban mati. Berarti tadi itu 13 tambah 77 tuh yang di atas. 13 tambah 77 ya, ini tadi ya. 13 ditambah 77. Jadi kamu nanti diketahui apa, ditanyakan apa ya. Berarti beam dengan slab-nya. Jadi 1 kali 1,4 dapatlah sekian. Terus 24. Nah, terus kapasitas dari baja. Kan di sini karena belum mengeras, belum 28 hari, umur betonnya kita hitung pendekatan. Hitung pendekatannya bagaimana? Pakai ZX, modulus statis momen ya, statis momen. Jadi VMN itu sama dengan VZX dikali FY. Gitu kan? Begitu kemarin yang Ibu mau sampaikan, hitung pendekatannya. Ini enggak bisa ya di sini. Coret-coret ya. Jadi mana Ibu coret-coret dulu ya. Jadi hitung pendekatannya. Jadi misalnya di kalian tidak diketahui profil apa, ya udah pakai pendekatan ini. Pakai rumusnya. VMN itu sama dengan, memang rumus ini, VZX ada di SNI kali FY gitu kan. ZX sama dengan statis momen VZX sama dengan VMN dibagi FY. FY kan ada momen nominalnya ya, dengan pendekatannya itu momen nominal yang kita hitung. Sehingga ZX ini kita bisa langsung lihat di tabel. Lihat tabel pakai profil apa gitu kan. Profil apa yang digunakan. Nah, profil apa yang digunakan. Nah, kalau ini kita lihat, ini kita dapat 1,6. MD-nya yang dipakai itu adalah 13 tambah 77. 13 tambah 77 itu dari berat balok baja dengan berat slab-nya. Ya. Ya, ini berat balok baja ya. Ini untuk LRFD saat beton belum mengeras ya. Before concrete ini ya. Ini beton belum mengeras. Ini saya ajarkan juga ini. Kemarin kayaknya saya tidak ajarkan mahasiswanya. Jadi momen MU-nya kita ambil berat plat ditambah dengan berat balok baja.
balok baja. Dapat sekian. Terus kapasitas momennya ya udah dari sini MU-nya ya kamu pakai tuh ZX sama dengan apa VMN dibagi FY itu dapat sekian, FY-nya dapat, MN-nya dapat, ZX-nya WF berapa. Nah, nanti Z-nya X-nya ini kita dapat berarti MN-nya VMN sama dengan berapa? 0,9 dikalikan FN 270. 0,9 kali 300 ya. Momen nominalnya ini kali ini ya. Dapatlah MN-nya 0,9 kali 300, ini dapat 270 feet cubes. Feet cubes ya. Itu mesti lebih besar dari 126. 126 dari sini ya, harus lebih besar. Jadi momen syarat desainnya VMN lebih besar daripada MU. MU itu yang dari beban luar yang 1,D tambah 1,6L gitu kan. Terus Gerald kenapa ini tercoret-coret kayak gini ya? Seperti itu. Nanti kamu pelajari, buka bukunya. Nah, saat beton after concrete, setelah mengeras, faktor, jadi beban faktor ya, beban faktor akan lebih, maksudnya beban faktor itu dihitung, yaitu 1,2 dengan 1,6. 1,2 tambah ini ditambah 1,6 kali 150. 150 tadi itu berapa itu? 150 beban hidup. Baru ditambahkan dia beban hidupnya ini. Kalau belum mengeras, dia belum bisa ditambahkan beban hidupnya karena kan beton belum mencapai 28 hari. Seperti itu kan? Sehingga desain momennya itu seperti ini, langsung kita kali VMN sama dengan 0,9 dikali 523 gitu kan, sama dengan 471. 471 feet cubes ya. Setelah itu kit ini nilainya 471 mesti lebih besar dari 348. Barulah memenuhi persyaratannya. Seperti itu. Terus kemudian ASD solution. Kalau ASD solution bagaimana ya, sama tinggal dibagi omega ya, 1 MD kalau sebelum beton mengeras berarti tadi 13 tambah 77 dibagi 1 gitu kan. Mana tadi ya, 1390 ZX-nya itu dilihat dari tabel ya, 13 tambah 77 90 berapa ini keyfits-nya dikalikan ZX kali ini ya, dapat 179 baru dibagi ya, pakai pokoknya omeganya sekian satu lah ya. Kalau untuk yang beton mengeras berarti dia dibagi 1,627 gitu kan. Oleh LRFD, kalau ASD ya ASD LRFD seperti itu. Jadi hitungannya jadi dari struktur, dari profil yang terpasang dengan beban yang terjadi itu memenuhi syarat desain. Jadi nanti kalau misalnya saya kasih di soal, hitunglah momen nominal saat beton belum mengeras dan sesudah mengeras. Sampai itu, begitu nanti perhitungannya ya. Beban-beban apa saja yang dipikul saat dia beton belum mengeras dan beban apa saja yang dipikul setelah beton mencapai 28 hari. Oke, terus kita beralih ke perhitungan, karena kan kita belajar juga inersia transformasi ya, mencari titik beratnya ya. Nah ini salah satu contoh ya, misalnya sebuah penampang komposit, balok komposit atau struktur komposit, ada balok baja, ada plat betonnya.
Ya, tahapannya sama. Cari dulu lebar efektifnya gitu kan, ambil yang terkecil, apakah dia didesain interior atau eksterior, dia dipasang sejajar atau tegak lurus dengan sumbu balok gitu kan, terus data-data profilnya. Kalau seandainya tidak diketahui profilnya, pakai cara pendekatan begitu, berarti kau hitung dulu momennya, atau momennya kira-kira beban apa yang ada. Pasti kalau cara pendekatan itu kan kita biasa hitung secara umum ya, oh untuk balok misalnya dipasang di rumah, oh ada bebannya berat sendiri pekerja kayak gitu-gitu kan, beban matinya, beban hidupnya, beban hidup belum masuk ya. Kalau beton belum mengeras, tapi kalau beton sudah mengeras ya kita ambil saja 28 hari agar dia aman ya. Pendekatannya, oh plat bajanya kita pakai mungkin 120 mili atau 12 cm ya, seperti itu. Bagaimana hitungan momennya? Dapat hitungan momen, FY-nya ada, mutu baja kita dapat ZX-nya. Nah, ZX-nya itu ibu bukakan tabel profil Gunawan ya. Banyak latihan memang ginian deh. Dulu juga ibu kuliah juga seperti itu. Sekarang juga studi S3 masih begitu. Harus memang banyak-banyak baca, banyak cari buku. Itu mahasiswanya ibu yang mekanika bahan itu tidak ada kuliah mekanika bahan. Dia suruh saya bantu bikin buku. Mereka banyak baca jurnal, bahkan mereka beli buku. Saya suruh cari di perpus, di Gramedia. Karena akan begitu juga, pasti dijelaskan bingung, tidak tahu, nilai juga ya paling D lagi. Mending kok banyak baca. Mana lagi nih ya? Profil, nah ini nih, saya stop share. Ini nih, kelihatan. Kalau kita sudah dapat momennya toh, hitungan momen pendekatan, terus FY mutu bajanya, kita dapat ZX-nya, modulus of section-nya dalam satuan sentimeter pangkat 3, atau apakah kamu nanti satuannya yang jelas, kamu konversi. Kalau momennya gaya kali jarak toh, ini kan milimeter pangkat 2, berarti jadikan dulu semua, seragamkan. Berarti dia milimeter, di sini milimeter pangkat 3 jadinya atau milimeter, jadikan dulu sentimeter kah, pokoknya diseragamkan. Nah ini sehingga kita dapat ZX-nya. Nah ZX-nya kalau misalnya kau dapat di situ misalnya 2850, 2849 ya, kau bisa ngambil yang ini 2850 atau mungkin di atasnya sedikit 3030 gitu kan. Jangan pas-pas, jangan ambil di bawahnya, di atasnya sedikit ya. Berarti ambil 400 kali 400 kali 168, bukan 168 ya, ini 394 kali 405 dikalikan 18 seperti itu kan, ambil di atasnya sedikit seperti itu. Jadi pendekatan begitu kalau kita mendesain. Nah terus kita kembali ya, menghitung titik berat. Menghitung titik berat penampang, kita lihat dulu komponen apa saja yang terpasang di struktur komposit. Oh ada beamnya. Terus ada apa lagi? Oh ada plat baja, plat betonnya ya, plat beton, ada beam bajanya. Kalau ada di sini lagi plat kecil, plat yang menyangga, bukan menopang ya, menyangga di sini, di bawahnya kita tambahkan lagi. Insert lagi untuk barisnya, ada plat bottom platnya gitu kan di bawah. Tapi kalau tidak ada ya udah ada 2 gitu kan. Terus kita hitung inersia kompositnya. Nah, kita anggapan pertama itu bisa kamu asumsikan dia di bawah sini atau di atas sini. Jadi semua dari titik asnya, titik beratnya itu menuju ke PNA neutral aksisnya ya. Tapi kita pasang di sini, monggo boleh ya. Nah, hitung dulu area masing-masing slabnya. Jadi B efektif dibagi N, rasio modularnya, N-nya. N-nya tahu toh, dapat dari mana N-nya? Dari sini ya. E baja dibagi E betonnya. E beton modulus elastisitas baja dibagi modulus elastisitas beton.
Berarti ini kita beton ke baja. Yang kita ekivalenkan berarti beton ke baja. Berarti berapa itu? 200.000 dibagi 4.700 akar dari 30 F-aksen 30 ya, dapat sekian 7,77. Nah, sudah itu dapat B efektifnya ya ambil yang terkecil ya, L per 4 gitu kan. B efektif dibagi N, dapatlah 321. Jadi kita itu seakan-akan seperti ini dia modelnya ya. Ini plat bajanya kan harusnya tadi begini tuh modelnya dia, dipasang tuh begini. Tapi kita ekivalenkan karena kita bagi B efektif dibagi N, maka dia akan berbentuk seperti ini. Begini dia. Jadi beton ke baja. Begitu. Jadi kita pasang di sini dulu seakan-akan. Nah, titiknya ini, dari titik beratnya ini, kita hitung berapa nilai ini, 1. Kemudian di sini ya tidak ada lagi, karena ini kan dibalok ya. Kalau dipasang platnya lagi ya udah tambah HR ke sini berapa gitu kan. Untuk BIM baloknya BIM bajanya tidak ada karena kan dia center ya, berarti 0 ya udah sampai sini. Nanti kita ilustrasikan seperti itu ya. Iya, sebentar Ade. Jadi tunggu dulu areanya tuh, area B efektif dibagi N kan area, berarti panjang kali lebar tuh luasan tinggi blok betonnya ya, berarti kali T konkritnya. T konkrit ini berapa? Dia dipasang atau tegak lurus, nah, gitu kan? Berarti dia Y konkritnya dikurangi HR-nya, gitu kan? Dikurangi HR-nya. Kemudian bisa juga Y konkrit dikurangi HR per 2, tergantung dia. Dia dipasang atau tidak, di paralel atau tidak lurus. Kalau dikurangi HR per 2 berarti apa? Paralel kok. Kalau dikurangi HR berarti dia tegak lurus. Berarti ini dipasangnya tegak lurus karena T konkrit kecilnya ini dia dikurangi HR, dapatlah sekian. Jadi luasannya adalah B efektif per N dikalikan T konkrit, dapatlah sekian. 17 sekian ya. Kemudian WF-nya ini 11.420 di mana kamu lihat di tabel profil yang tadi ya. Tabel profilnya Rudi Gunawan atau di brosur yang kamu dapat lah brosurnya ya. Kemudian Y-nya itu adalah jarak dari tadi ini yang saya sampaikan titik beratnya ya. Jaraknya berarti berapa kira? Mana? Jadi prinsipnya itu jaraknya ini. Ini kenapa begini? Ini ke sini. Ini kan di sini kita ambil tuh PNA-nya dulu, bukan PNA komposit ini. Ini Y-nya. Coba lihat. Berapa ini? I28. Mana I. Berarti jaraknya ya. I28. Mana I28 sini sih? L ya itu. Pokoknya dia 1/2 dari T konkrit ya, 1/2 dari T konkrit ini. Kemudian ditambah HR-nya karena kita pasang steel deck-nya, baru ditambah 1/2 dari 500. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dipasang lagi di sini, ini begini tuh. Kan ini kan B efektifnya bagi N. Ini TC-nya tuh. TC-nya itu adalah Y konkrit dikurangi HR. Karena dia dipasang tadi tegak lurus ya, atau sejajar. Salah satunya lah ya. Nah, udah
T konkretnya tadi kan ini berarti T konkretnya ini dibagi 2 kan 1/2-nya ya. Kalau ada lagi HR-nya, ya udah ditambahkan HR, masuk, ditambahkan 1/2-nya dari 500, kan ini tingginya 500. Berarti 500 bagi 2, 250 di sini ya, 250. Nah, udah dapat Y1. Terus untuk Y2-nya 0 karena dia kan pasangnya pas di sini titik beratnya dari profil. Sampai sini ngerti kan? Iya ada. Nah, iya dari titik berat. Nah, kalau ada lagi di sini, kalau ada lagi bottom plate-nya, kenapa nggak mau? Bentar ya. Kenapa nggak? Ini. Nah, bottom plate-nya ya udah nanti dikurangi. Ini juga 1/2-nya, itu kan. Kenapa begini ya Allah? Ini kali nih. Nah, gini toh. Pokoknya ini 1/2-nya ke sini, kan ini PNA-nya kita ambil. Halo, kelihatan nggak yang saya coret-coret? Halo? Kelihatan sih, Bu. Halo? Terlihat, Bu. Halo? Kelihatan? Kelihatan. Adek? Adek? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Halo? Kelihatan? Terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Halo? Kenapa Anda ada yang suara ini? Terlihat? Terlihat, Bu. Yang saya share terlihat ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Tapi nggak bisa di. Nah, ini ya. Nggak bisa dicoret-coret lah ini. Nah, ini tadi, ini ke sini loh. Nah, ini kan di sini dulu kita asumsikan pokoknya dia di tengah I-nya. Terus kalau ada lagi di sininya bottom plate-nya, ya udah ini ke sini, gitu kan. Tapi hati-hati bisa ada dia dikurang di sini ya, dikurang. Nanti kamu lihat ada beberapa nanti saya contoh soal saya jelasin. Terus kita lihat lagi, Y-nya sudah dapat A kali Y, langsung saja A kali Y gitu kan. A kali Y-nya 0 untuk di bagian PNA-nya. Kemudian A kali Y kuadrat, ini Y-nya di pangkat 2 gitu kan. Kemudian kedengaran inersia maksudnya inersia ini adalah inersia dari masing-masing. Berarti slab berapa 1/12 BH pangkat 3 gitu kan, B efektif per N kali T konkretnya ya, berarti ini kan.
kita jumlahkan, totalkan keseluruhannya untuk inersianya, AY pangkat 2-nya, akali Y-nya, terus areanya. Mencari X-nya, ini belum inersia gabungan ya, I0, I dari masing-masing ini ditambah akali Y kuadrat. Ini ditambah ini dapat sekian milimeter pangkat 4 momen inersia terhadap WF aksis. Nah, di sini mencari Y barnya adalah sigma A kali Y per sigma A. Jadi jumlah total A kali Y dibagi jumlah total dari area, dari dua komponen tadi. Kedengaran suara saya, Dek? Dengar, Bu. Bu, tadi saya mau tanya, Bu. Untuk yang luas plat bottom tuh kita menentukannya bagaimana ya, Bu? Dan bagaimana juga caranya kita menentukan jarak dari plat bottom ke lengannya? Soalnya kan di pertemuan sebelumnya kan diperoleh 3.000 kan, Bu? Tapi saya nggak tahu kok bisa dapat 3.000 dan jaraknya 301,5. Yang mana 301,5, Dek? Yang pertemuan kemarin tuh kan plat bottomnya didapat 3.000. Karena kan di soal kan tidak eksplisit diberikan kayak dimensi dari plat bottomnya kan. Dimensinya ada nanti diketahui. Oh, berarti untuk lebar dan panjangnya diketahui, Bu? Iya, lebar panjangnya diketahui, berapa lebarnya, terus lebarnya kayak lebar sayapnya toh, terus ketebalannya, pasti ketebalannya tidak sama dengan tinggi badan, pasti dia lebih kecil ketebalannya toh. Nanti dari situ ya luasannya ambil saja dari titik berat dari di mana posisi titik beratnya di situ ke terhadap PNA-nya, itu Y-nya, ngerti? Ngerti, Adek? Berarti nanti tuh kayak dimensinya misalkan kayak luasnya tuh misalkan 1.500, kemudian apa tuh tebalnya tuh 20 cm, itu berarti diketahui dari soal ya, Bu. Soalnya di tugas kemarin tuh nggak ada keterangan untuk dimensi plat bottomnya, Bu. Padahal kan udah ada tuh. Tapi di soal kemarin ada nggak plat bottom yang terpasang? Plat bottomnya ada di gambar, tapi tidak ada dimensinya, Bu. Apa saya nggak baca ya? Kalau nggak ada ya kamu asumsikan sendiri. Oh, berarti boleh asumsi ya, Bu, kalau misalkan tidak tertera. Pendekatan, misalnya 10 kali 250 gitu kan. Berarti 10 itu ketebalannya, 250 itu lebarnya, lebar apa? Ya, lebar dari plat bottomnya. Iya, betul. Oh, dapatlah misalnya 2.500 mm persegi, gitu. Nah, kita hitung luasannya itu 2.500, karena kan kita asumsikan misalnya kamu mau 10 kali 300 kah boleh, tapi jangan lebih besar dari jangan lebih panjang dari lebar platmu, lebar sayapmu. Ngerti? Misalnya lebar sayapmu 500, kamu pasang 600, paling tidak dia kecil sedikit, dia ramping. Ya? Oh, baik, Bu, paham, Bu. Terus cari Y barnya, bukan Y barnya, Y ya, jaraknya tadi yang saya sampaikan. Ya udah, jaraknya berapa? Berarti kalau misalnya 10 kali 250 kan tebalnya 10, berarti 10 bagi 2 kan? Berarti dia di posisinya 5 kan? Iya, Bu, 5. Berarti 5 ditambah, tadi kita asumsinya 500 ya. Berarti 500 bagi 2, berarti ditambah 250, dapat Y-nya. Ngerti? Ngerti, Bu, baik, Bu, paham. Tapi lihat, Y-nya itu tidak ditambah, dia diminuskan. Untuk plat bottom itu di bagian bawah, karena kalau dia dipasang di bagian bawah itu dia di minus, kalau atas itu positif. Ada. Kalau di bawah sumbu netralnya dianggap negatif ya, Bu? Ya, betul. Seperti itu. Kita lanjut ya. Oh, mana? Kita masuk. Nah, ini ya. Sudah dapat sini. Jadi inersia X sama dengan I0, inersia dari masing-masing komponen ditambah A kali Y kuadrat. Dapatlah momen inersia terhadap WF aksis. Baru cari Y barnya. Berarti jumlah total dari A kali Y dibagi A total. Gitu kan, dapat 202. Nah, kita pasangkan. Berarti kita kan awalnya PNA-nya di sini, toh dia ke atas 202. Posisinya kan ini 500 bagi 2, 250, berarti masih di bawah sedikit kan? Tidak di atas ya, masih di bawah dari plat sayapnya. Di bawah pasang 202. Inilah PNA kompositnya. Nah, dari sinilah kita hitung kan.
Nanti kita mau cek lagi kembali sama atau tidak. Terus kita cari inersia transformasinya, inersia kompositnya, yaitu IX dikurangi A kali Y bar ya, Y pangkat 2. Itu dapatlah 1249. Nah, kita mau tahu posisinya Y top dengan Y bottomnya berapa. Ya udah, kan kita udah pakai ya, naik ke atas 202. Posisinya ini bagaimana? Berarti 500 bagi 2 berapa? 250 ditambah 202 toh? Dapatlah Y bottomnya. Nah, Y topnya bagaimana? Ya udah, total keseluruhan dikurangi Y bottom dapat Y top. Ngerti nggak? Ada? Nah, mencari Y bottomnya berarti 500 bagi 2, 250 tambah 202,1 itu Y bottom. Untuk mencari Y topnya bagaimana ya? Total dari Y ini ditambah HR-nya ditambah 500, pokoknya berapa dapat dikurangi Y bottom, dapatlah Y topnya, gitu ya. Terus kita cek lagi kembali. Nah, untuk mengeceknya, sekarang kita bukan beralih di yang di garis merah ini, PNA-nya. Sekarang kita beralih ke sini, yang garis hitam, PNA kompositnya. Jadi, berubah lagi nilainya. Jadi, dasarnya sama ya, berarti dari titik berat ke sini lagi posisinya, semua. Terus untuk BIM-nya, ya udah dari titik beratnya ini ke sini, berarti kan 202 ya. 202,10 ini BIM-nya, ya sama. Jadi ya sama prosesnya A kali Y, AY kuadrat, dapat ini sama semua. Terus YX-nya sama dengan A kali Y kuadrat, gitu kan, I0 ditambah AY kuadrat dapat 1249 sama ya, berarti memenuhi. Kalau ditanya lah, kemudian ditanya hitung nggak sifat-sifat penampang elastis, ya udah kalian hitung lagi statis momennya yang tadi ya, berapa es betonnya gitu kan, dan sebagainya. Nanti kita hitung ya. Terus kalau untuk bottom tadi, mana tadi? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Nah ini, kalau misalnya diketahui ini, mana? Ya sama lah ya, konsep dasarnya sama. Terus bottom platnya 10.250. Nah ini yang tadi saya sampaikan berarti 2.500. Ya kita pasang itu di sini. Terus Y-nya itu ya udah jaraknya berapa? Berarti 588 dibagi 2 berapa? Terus ditambah karena dia 10 tadi 10 bagi 2 dapatlah sekian 299. Ya, kita minus kan karena di bagian bawah. Terus A kali Y-nya minus ya, A kali Y minus. Terus ini A kali minus, ini minus pangkat minus jadi positif kali ini jadi positif gitu kan, nanti ditotalkan. Nah prosesnya itu sama ya, sama seperti itu, jadi hanya ada tambahan plat bottomnya. Kemudian apalagi ya, nah paling segitu ya. Terus kalian baca buku-buku yang saya share ya, bukunya Abiger, bukunya William Subway. Nanti hari Jumat saya kasih soal. Kalian hitung, nanti kalian merencanakan atau mendesain profil apa yang digunakan dengan pendekatan-pendekatan momen, beban matinya sudah ada, beban mati berupa apa, beban platnya, beban berat platnya ya, berat sendiri platnya, terus berat sendiri profil bajanya, itu sudah ada semua. Nanti kamu hitung pendekatan-pendekatan untuk mencari momennya berapa sehingga kita dapat modulus statiknya ya. Modulus sectionnya berapa dalam satuan milimeter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Dari situ kita pendekatan itu kita bisa dapatlah profil apa yang kita gunakan. Oke? Dapat dari profil itu coba kamu cek dengan metode LRFD dengan ASD. Misalnya kalau ASD 1,4 kali D, kalau itu LRFD ya, tapi untuk belum mengeras, tapi kalau sesudah mengeras 28 hari 1,2 D tambah 1,6 L. Tapi ASD-nya D plus L gitu kan. Nanti dibagi omega atau dikalikan V. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kalau ini nanti belum ya, ini belum saya sampaikan. Paling karena kalau saya sudah sampaikan ini ya udah selesai perkuliahan, tidak ada lagi perkuliahan. Paling itu. Terus untuk ini juga kecilan. Untuk ini juga kan udah cara apa namanya menghitung kekuatan lentur desain gitu kan, untuk case A, case B.
Tapi kalau misalnya saya suruh itu kan kalau misalnya momennya yang diketahui adalah berapa momen nominal ini dari sini ya beban mati beban hidup. Kemudian ya kan gitu sih. Seperti contoh yang tadi itu kan syarat desainnya itu adalah VMN lebih besar dibandingkan MO, gitu kan? VMN lebih besar dibandingkan MO. Nah ini MN analisis dari komponen komponen materialnya. MU ini dari 1,2D tambah 1,6 L. Misalnya dia balok sederhana, sendirol ya penampangnya. Kita pasang di sini kan pasti ada platnya ya, plat bajanya. Misalnya ini plat baja ya. Kita hitung kalau berarti dia di tengah bentang, berarti U adalah 1/8 WU kali L kuadrat. Berarti ini 1,2D tambah 1,6 L. Nah, inilah kita kontrol terhadap ini. Ini yang hitungan momen nominalnya kan, yang C kali Y atau T kali Y itu dikalikan V masing-masing. Nah, kalau untuk ASD berarti MU-nya MN itu sama dengan 1/8 W kali L kuadrat. Berarti dia W-nya apa? W-nya itu adalah D plus L. Seperti ini. Nah, kita kontrol lagi. Ini kan dibagi nanti kalau enggak berarti C kali Y dibagi omega. T kali Y dibagi omega. Pokoknya ini yang mesti lebih besar, VMN-nya atau C kali Y dibagi omega. Lebih besar dibandingkan M-nya. Sampai sini ngerti itu deh? Ngerti nggak? Yang lain? Belum tentu, tergantung yang saya tanyakan deh. Kalau saya tanyakan misalnya, betul, benar, bagus pertanyaanmu ya. Kemarin Ibu itu kasih soal mahasiswa, tapi soal yang lalu ya, balok ini ya. Ini bajanya, ini balok baja, ini binnya. Ya, ini platnya ya misalnya ya. Ini enggak skalatis ya. Saya suruh hitung di sini. Dengan misalnya kan ini panjang bentangnya 8 meter. Saya suruh hitung di 2 meter berapa dan di 6 meter berapa. Kau hitung. Berarti kau cari dulu ini reaksinya, peletakannya masing-masing. Berarti kan sudah ada itu QD, QL gitu kan. Ya kau hitung berarti berapa kira-kira. Cari momen di sini berarti VA kali X. Momen sama dengan VA kali X dikurang Q kali X kali 1/2X gitu kan. VA-nya berapa, X-nya dengan jarak 2 meter, berarti ini kali 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter. Nah tinggal kamu cari VA-nya berapa. Kalau di tengah bentang ya karena dia peletakan sederhana sendirol ya langsung saja 1/8 WUL kuadrat seperti itu. Tapi kalau saya tanya mungkin di sini ya beda momennya. Karena momen ini kan gaya kali jarak tergantung dari jaraknya. Kalau jaraknya berubah-ubah ya momennya berubah. Kalau jaraknya di tengah bentang 1/2 dari L ya ini rumusnya memang. Bagaimana mendapatkan ini? Ada di mekanika bahan. Makanya aku tanya di Unstruk kayaknya ya, Unstruk 2 ya. Di sini saya tidak mau ajarkan lagi untuk mendapatkan 1/8 PL kuadrat. Oke? Enggak, VA-nya kan kita bisa hitung, toh? Benar enggak? Persamaan keseimbangan. Mana ini? Begini ya. Kan ini W, ya. Berarti kalau RA-nya di sini berapa kira-kira? RB-nya? Iya, setengah W saja kan? Kan persamaan keseimbangan. Ya, tapi W-mu ini sudah kombinasi ya. Kalau kita mau lihat
dia kombinasi apa LRFD dan ASD 1,2D plus 1/2 sih 1,2D dan 1,6 L. Duh, mana ini hapusnya? Ini bukan 1/2 ya. The W sama dengan 1,2D plus 1,6 L. Ini WU. Ada juga W saja, berarti D plus L. Nah, ini W untuk ASD. Ini W untuk LRFD. Ya. Gitu. Nanti Ibu coba bikin soalnya. Jadi nanti hari Jumat kita ujian, kalau misalnya saya tanyakan, hitunglah kapasitas momen saat beton belum mengeras. Berarti saat beton belum mencapai 28 hari umurnya. Berarti belum mencapai kekuatan maksimum, ya itu beban-beban apa saja yang muncul ya. Hitunglah saat beton setelah mengeras, tapi prinsipnya sama. Kamu harus hitung dulu efektifnya gitu kan. Apalagi Y konkretnya, TC-nya dipasang sejajar atau tegak lurus gitu kan. Itu sama. Kenapa bisa dipakai case A, case B, case C gitu. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu. Jangan kalau buku tadi itu langsung dihitung lengan momennya. Kalau kita harus tahu, kamu hitung dulu tinggi blok betonnya, apakah dia lebih kecil dari TC atau lebih kecil dari T. Kalau ini kan dia pasang steel deck, ya, steel deck. Kalau ini non steel deck, ya, steel deck karena Y konkret itu kan berapa? Misalnya umumnya 130 ya atau 120 berarti TC, berarti Y konkret dikurangi HR atau TC Y konkret dikurangi HR per 2. Dia dipasang ya atau sejajar atau tegak lurus. Di sini kalau T-nya saja ya udah berarti TC sama dengan YC. Begitu ya. TC sama dengan YC. Nah, kalau sudah dapat ini dia lebih kecil berarti dia masuk di case A. Case A langsung kamu bisa dapat momen nominal. Berarti AS kali FY dibagi dikali Y. Tapi jangan langsung ini, coba kamu hitung dulu komponen bajanya dengan komponen betonnya. Komponen baja berarti AS kali FY, berarti ini 0,85 F aksensi kali B efektif ya. B efektif ya. Kali A kali B ya. Kali A kali B. Nah, dari sini kalau ini mana yang besar, yang mana yang kecil? Kalau yang kecil, kalau misalnya dia kecil ini ya udah ambil ini. Kalau ini kecil ya udah ambil yang ini ya. Dipasangkan ke momen nominal dikalikan ambil yang kecil dikalikan ya dapatlah momen nominal. Momen nominal dikalikan V dapatlah MU-nya toh. Dapat dari situ baru kita kontrol VMN mesti lebih besar dibandingkan MU-nya. Gitu kan? MU-nya harus lebih besar atau sama dengan. Inilah yang dari sini ya. Nah, MU-nya yang dari mana tadi? Tidak ada ya. Yang 1/8 QL kuadrat. QU atau 1/8 QL kuadrat itu. Ya, itu kalau di tengah bentang ya. Kalau bukan di tengah bentang ya enggak. Nanti kita hitung gesernya lagi. Seperti itu. Sampai sini ngerti tadi? Kenapa coret-coret ini? Enggak tahu ini apa namanya? Tabnya setiap nulis itu terikut-ikut tersambung-sambung itu coretannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Di beban yang dipikul deh. Beban yang dipikul. Saya sudah kasih buku. Saya sudah share bukunya ya, kamu baca-baca. Jadi yang membedakan itu adalah nanti sebelum beton sebelum mengeras, berarti momennya apa? Misalnya beton itu kan jelek kali ini Bu. Beton sebelum mengeras. Berarti M-nya itu adalah yang ada hanya M din ya, beratnya ya.
MM itu momen ya. Berarti beban-beban yang dipikul. Berarti kan 1/8 1,4 kali M 1,4 ya. Coba lagi lihat ya. Berarti M-nya itu kalau diketahui di soal itu ya tadi itu cube feet cube ya, berat balok baja. Berarti dia kalau misalnya beton sebelum mengeras berarti bebannya saja, berarti beban BIM dengan beban platnya yang dikasih masuk dikalikan 1,4. Tapi kalau dia kondisi ASD berarti langsung saja mati dengan hidup seperti itu ya. Belum masuk hidup deng. Plat beton dengan balok baja itu yang dikasih masuk. Berarti ini BIM mana ini? Ini plus M slab ya. Kalau ada di sini pekerjanya dimasukin ya. Kalau ada M pekerja ya. Karena kan biasanya beton masih lalu lalang itu pekerja di atasnya kan. Nah, kalau beton setelah mengeras berarti M-nya itu beda. M apa saja dimasukin? Ada berarti sudah ada tambah nanti 1,2D tambah 1,6L. Kalau ini hanya 1,4 ya. Begini. Kalau untuk LRFD. Nah, beban-beban apa saja yang ada? Kalau misalnya beton setelah mengeras 28 hari. Menurut kalian? Beban mati. Ini kan tidak ada kan beban mati ini. Yang dicantum ini beban hidup. 1,6L. Berarti ditambahkan lagi 1,6 faktornya dikalikan beban hidupnya. Seperti itu. Karena sudah beroperasi kan. Beban hidup untuk misalnya kantor berapa, rumah sakit berapa, kayak gitu kan? Benar nggak? Berapa biasanya? Berapa untuk perkantoran? Kalau untuk perkantoran berapa? Beban untuk perkantoran berapa? Misalnya untuk ruang kuliah, berarti 400 berapa ya? 480, 450 kan? Kilogram per meter lari. Berarti itu sudah dimasukin ke dalam beton setelah 28 hari. Gitu kan? Berarti ada 1,2D tambah 1,6L. Tapi kalau beton sebelum mengeras, berarti kan belum berfungsi ruangannya ya kan? Belum berfungsi, belum bekerja secara komposit. Kalau beton sebelum mengeras, berarti hanya ada beban platnya dan beban BIM-nya. Karena kan platnya baru sementara bekerja, yang dipikul itu apa? BIM bajanya kan, memikul dia. Seperti itu kan. Nah, ketika dia bekerja secara bersamaan, barulah terdistribusi secara merata beban-beban yang bekerja. Seperti itu. Ada lagi deh? Ada lagi? Nanti saya coba bikinkan contoh soal ya. Kalau misalnya beton sebelum mengeras dan beton setelah mengeras gitu kan, berarti ada berarti kalau beton sebelum mengeras ada beban berat BIM-nya dengan beban berat slab-nya seperti itu. Tapi kalau beton setelah mengeras berarti ada M BIM-nya, ada M slab-nya, dan ada M live load-nya gitu ya, karena sudah berfungsi ruangan tersebut. Nanti kita kontrol terhadap MU-nya berapa gitu kan.
Jadi VMN-nya yang dari material kita kontrol ya terhadap itu yang kamu hitung, yang beam dengan slab-nya, dengan beam slab dengan live load-nya, beban mati dengan beban hidupnya. Seperti itu. Begitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk perhitungan inersia komposit sudah ngerti ya. Jadi semua titik berat dari penampangnya, misalnya kalau ada komponennya 3 di situ, ya udah di mana garis PNA-nya ya, neutral aksisnya. Ke jarak itu mendapatkan Y1, Y2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita operasi matematika sederhana. Jadi biasanya luasan kan A kali Y gitu kan, untuk mencari Y barnya jumlah totalnya kan. Jumlah total dari A kali Y per jumlah total A-nya. Untuk mencari Y barnya. Nah, Y barnya ini posisinya nanti untuk PNA kompositnya di mana posisinya. Apakah dia di atas atau posisinya di bawah PNA kompositnya. Udah sholat di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kedengaran suara saya, Dev? Halo? Siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Gani, Seva? Gani atau Seva? Mungkin Rahmat, Aura? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi hari Jumat kita ujian. Ujiannya kalian bikin catatan 1 lembar ya. Nggak usah buka buku ya, nanti profil-profilnya saya tampilin. Profilnya nanti kamu buka profil, karena kan misalnya kalau mendesain, kamu desain nanti profil apa yang digunakan. Ya. Nah, pendekatan desain itu momen plastis ya, yaitu momen nominal sama dengan momen plastis dikali ZX ya. Jadi ada juga beberapa sih rumus itu di dalam SNI ya, mencari beberapa cara-cara pendekatan sederhana untuk menentukan profil-profilnya. Dari ZX boleh, terus dari inersia penampang juga bisa, gitu kan. Ibu, saya boleh izin tanya Ibu mengenai Ya. TC sama T itu kalau misalkan dari soal steel deck sama non steel deck itu kelihatan dari mana ya Bu? Kalau misalkan dari soal TC steel deck atau yang T non steel deck itu kelihatan dari apanya Ibu? Biasanya di soal itu diketahui, misalnya sebuah balok, struktur balok gitu kan, dipasang steel deck gitu kan, dengan tinggi rusuknya sekian HR, berarti dia dipasang steel deck, seperti itu. Kalau misalnya di soal diketahui sebuah balok dengan plat komposit dengan ketebalan platnya Y-nya sekian, berarti dia tidak pakai steel deck itu. Kalau kayak gitu, ngerti deh? Kalau steel deck itu sama dengan tebal plat tambah bonded bukan Ibu? Atau beda Ibu? Tebal plat steel deck itu berbeda dengan plat plat bonded gitu kan. Kamu biasa lihat di ini, contohnya mana ya, biasanya kamu lihat itu di lapangan, biasa itu steel deck itu tidak setebal Y konkrit ya. Makanya kenapa dibatasi di SNI HR-nya kan, tinggi HR-nya itu hanya maksimum 75 mili ya, gitu kan. Nah, kalau Y konkretnya yang biasanya di plat-plat sederhana, rumah sederhana kan paling pasangnya itu 110, 120 mili kan. Kecuali kalau di plat basement itu lebih tinggi, 150 mili kalau plat basement ya. Tapi kalau plat-plat rumah yang 2 lantai, 3 lantai, kalau kita mau pasang steel deck itu kan bisa. Misalnya ketebalannya 120. Untuk di daerah luar, balkonnya kita pasang mungkin 10 cm ya, atau 100 mili ya. 10 cm. Nah, kita hitung kalau misalnya dia dipasang sejajar atau tegak lurus, berarti T konkretnya berbeda karena ada pengaruh
luasan efektif volume beton yang berbeda ketika kita pasang steel deck dengan tidak. Nah, steel deck-nya juga berfungsi sebagai apa? Sebagai backing di dalamnya, sekaligus itu sebagai backing dan mengurangi sekitar 15-20% volume beton. Iya. Iya, seperti itu. Oke? Dia mengurangi volume beton deh 15-20%. Nanti bagus ini jadi TA. Kemarin TA-nya Ibu waktu di UGM juga gitu ya. Jadi apa namanya? Perbandingan antara plat konvensional dengan plat steel deck. Kita ambil ruangan misalnya gedung apa gitu kan bertingkat, ketebalannya berapa. Nah, kita bisa hitung mendesain sebagai plat satu arah untuk steel deck, tapi di sini kita tidak merancang steel decknya deh, kita merancang balok komposit. Gitu kan. Kalau kita merancang steel deck, kita menghitung sebagai plat satu arah. Kamu hitung, kamu di beton berapa itu platnya? Beton 2 ya? Pakai metode ANSYS kan? Ada Iya, Ibu. di beton 2, kalau di sini kita rancang plat satu arah, tapi umumnya itu plastik deck dirancang satu arah. Kalau plat konvensional itu tergantung lebarnya ya, lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Dia sebagai plat 2 arah, plat satu arah atau plat 2 arah. Kalau konvensional, kalau steel deck satu arah. Nah, di sini kita merancang balok komposit yang menjadi. Nah, kita rancang balok komposit, komponen-komponen apa yang ada di dalam hitungan balok komposit? Ada pengaruh TC-nya. Ada pengaruh TC-nya dan ya TC-nya dia dipasang sejajar karena beda posisinya dipasang sejajar dan dipasang tegak lurus. Seperti itu. Dipasang sejajar dan dipasang tegak lurus. Itu berbeda. Kemudian volume betonnya juga yang berbeda. Volume betonnya juga berbeda ya. Nah, kalau di balok komposit ya hitungannya dari situ sih, karena kan nanti ada pengaruhnya, nanti kamu hitung momen nominal ya. Momen nominal yaitu komponen baja atau komponen beton dikalikan Y-nya. Ini itu dia dipasang steel deck. Kalau dipasang steel deck berarti nanti ada pengaruh HR-nya. Ya, diper 2 ditambah HR-nya gitu kan. Kalau dia dipasang sejajar ya dikurangi HR atau dikurangi HR per 2-nya. Jadi untuk analis momen nominalnya itu ada pengaruh itu ya dipasang. Kalau dia tidak dipasang ya udah berarti TC-nya sama dengan Y konkret ya tebal karena kan tidak ada pengaruh pengurangan HR-nya ya atau dibagi HR per 2 seperti itu. Ngerti deh? Ada Oh, Ibu. spasi kalau hidup. Nah, apalagi ya? Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, jadi soal kemarin udah dijawab belum tugasnya? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Bisa di-share? Kenapa bisa banyak salah? Salahnya di mana, Gani? Coba Gani coba kamu share screen, bisa lihat. Coba ya, kita coba Gani deh.
Di mana tidur adik? Di mana tidur adik? Di kamarnya kakek. Iya. Iya. Kalau di sini mami ribut. Ini telur sama sisir. Di situ tuh ya telur di luar di ruang tamu. Jangan dipukul adiknya ya. Gimana? Yang nggak bisa apanya di situ? Hitung inersianya. Bukan di mana sih sana? Di sana, di ruang tamu. Belum. Belum deh, masih proses. Iya. Oke. Data material. Ini data material, data WF-nya ini di profil, tabel profil. 600 kali 200 ya, benar. 600 kali 200, 1117 ya. 1117 berarti luasannya 134,4 cm pangkat 2. Iya, di soal saja lihat dia dipasang, atau biasanya ada diketahui dipasang gitu kan. Tapi kalau misalnya ada gambar 3 dimensi, ya kamu lihat arah decrypts-nya di mana, gelombangnya, toh. Kalau dipasang paralel, berarti dia sejajar dengan sumbu arah baloknya. Iya, lekukan-lekukannya dia sejajar, tapi kalau dia tegak lurus berarti dia arah melintangnya, tidak sejajar. Langsung aja balik ya. Jadi kau lihat kayak seng toh, seng itu kan ada lubang apa namanya, lekukan-lekukannya. Kalau dia baloknya arah memanjang ke belakang ya udah dia sejajar itu. Tapi kalau dia tegak lurusnya berarti dia melintangnya, kau putar saja arahnya. Seperti itu. Terus lebar efektif. Ini lebar efektif BFL per 4. Ini karena dia interior, di bagian interior toh. Kalau dia eksterior dijawab di soal, ditanya di soal beda. Kita nggak pakai ini, toh. Kamu coba cari. Ambil yang terkecil. Mana terkecilnya? 3.000 dengan 2.500. 2.500. Oke, baja, beton. Sini yang besar gimana? Bentar dulu, mami ngajar. Beton dapat dari mana ini? 4.700 akar dari FC frame. Ya beda, tergantung kuat tekan betonnya. Tergantung mutu betonnya deh. Jadi tapi range-nya itu memang sekitar 20-30 ribuan, tidak sampai ratusan ribu kalau beton ya. Kalau beton ringan itu biasanya 18.000 gitu. Dia dibawa karena ringan. B efektifnya dibagi N, rasio modularnya oke, B efektif dibagi 321. Momen inersia komposit. Coba ke atas sedikit. Ini tidak ke bawah kok. Slab-nya. Slab didapat B efektif dibagi N dikali TC-nya. Tahu? Benar nggak? B efektif dibagi N dikali TC. Iya, kan luasan tuh. Ini kan begini tuh. Ini kan sudah B efektif. Kita ekivalenkan kan? B efektif dibagi N. Ini kan TC-nya. Berarti ini kan baja tuh.
Ya, ini saya udah hitung ya. Yang jelas prinsipnya dasarnya begitu. Nanti kalau kalian ujian baru saya hitung. Ini A-nya dapat dari tabel. Ini 378 dari mana? Gini. Ini. Kenapa dibagi 2? Enggak, kenapa dibagi 2? Karena dia dipasang apa? Paralel ya? Tidak, di soal dipasang apa? Dia dipasang sejajar atau tegak lurus? Sejajar, Ibu. Oh, sejajar berarti ya. Berarti tadi 300 toh, berarti H besar dibagi 2 ditambah HR per 2 toh? Sejajar toh? Terus ditambah TC-nya. Ini. TC-nya. Di soal ada kan? Di soalnya. Coba kamu lihat dipasang sejajar. Pokoknya gitu ya, HR per 2. Nah, TC-nya ini berarti Y konkret dikurangi HR per 2. Ya. Dapat ini, terus A kali Y kuadrat. Ini slabnya berarti 1/12. Berapa? 1/12 B H pangkat 3. Berarti B-nya, ini B efektif dibagi N kali H-nya toh. Dapat ini. Dikali TC-nya dapat ini, inersianya. Ya udah, nanti kamu totalkan masing-masing total. Setelah total, ini tambah ini, A kali Y jumlah total, Y sigma AY ini dibagi ini. Dapat 269. Ini berarti tadi 600. Berarti ini 300. 269 berarti di sini. Ya, di bawahnya. Nah, kau hitung lagi dari sini startnya, coba ke sini. Coba ke bawah. Dapat ya? Sama. Ke bawah lagi. Mana inersia? Inersia hapus dulu. Mana inersia? ITR-nya ini mana? ITR-nya ini mana? Pakai inersia komposit. Inersia komposit loh. Iya, gabungan kan keduanya. Berarti ITR-nya itu IX dikurangi AY pangkat 2. Bukan, itu IX-nya untuk masing-masing ini. Nanti komponennya, ketika kita sudah, berarti ITR, itu adalah IX dikurangi A kali Y bar-nya. Kan Y bar-nya sudah ada di situ, pangkat 2. Nah, IX-nya ini dari sini, dikurangi A-nya ini, ambil ini, Y-nya, mana tadi Y-nya ini, mana Y bar-nya kah? Ini 269. 269,1 pangkat 2. Dapatlah inersia kompositnya. Inilah yang kita pakai. Ini perbaiki. Terus hitung momen lentur, perbaiki TR-nya, tambahkan. Hitung momen lentur, T, AS kali FY, cek dulu ini coba. Angkanya ini dan ini yang mana kecil, ambil yang kecil, Terus tinggi blok betonnya. Dia lebih kecil daripada T-nya atau TC-nya. TC-nya tadi berapa? 102 ya. Sudah itu dapat ini kita pakai KSA, baru AS kali FY. Ini kau pakai AS FY karena pasti ini lebih kecil dari 0,85 kali F aksensi kali A kali B.
Seandainya ini yang kecil ya ini kau pakai. Sampai rata-rata kecil. Terus D per 2 tambah ini kenapa HR ini? Kan dia dipasang sejajar atau gak lurus? Kalau misalnya dipasang sejajar berarti di sini D per 2. Kan Y-nya tuh Y. Bagaimana sih? Jadi apa namanya? Berarti begini kan? Berarti kan ini daerah sini. Ini sini kan? Ini C, ini TS. Nah, ini ke sini Y. Jadi Y-nya itu berarti D per 2. Kok nggak mau dia nih? Kok nggak mau dicoret-coret? Karena nggak mau. Coba di stop share dulu no. Nggak bisa dicoret-coret. Ini coba stop share baru dibuka lagi. Coba ya, atau lagi. Pasang coba di share screen. Bisa nggak sih coret-coret? Ini udah tahu ini. Ini nah. Ini. C ini T. Ini Y-nya. Nah, jadi pasang berarti ini kan 1/2-nya ya. Berarti D per 2 ya. Ini kan harusnya di tengah ya. Berarti D per 2 ditambah ada lagi TC-nya ya. TC-nya ditambah TC per 2 ini harusnya ini. Tinggi blok betonnya ya. Tinggi blok betonnya ya itu. Berarti Y-nya itu berapa tinggi lengannya kan? Panjang lengannya. Y sama dengan D per 2 ditambah dia dipasang sejajar atau kalau misalnya paralel ya, berarti HR per 2 ya, ditambah tambah TC. Nah, dikurangi nanti ini kan A, asumsinya A ya, berarti 1/2 dari A, berarti A per 2. dikurangi A per 2. Karena ini paralel. Dapatlah Y-nya. Y-nya dikali AS kali FY. Dapatlah momen nominalnya kan. Nanti dikalikan V. Mesti lebih besar dari MU. MU yang kamu dapat cek nanti itu MU 1/8 Q L kuadrat. Jadi 1,2 D tambah 1,6 R. Ini nih, nanti kamu hitung kalau dia kondisinya beton setelah mengeras ini. Karena sudah masuk L-nya. Tapi kalau beton sebelum mengeras ya udah beban mati, berat platnya ini dengan berat beamnya. Itu saja, berarti hanya ada komponen D-nya saja. Berarti 1,4 D. Gitu. Oke. Ini nanti tambah direvisi. Tapi tahapan udah benar ini. Coba ke bawah lagi. Perhitungan beban. Ini kamu kerja sendiri atau nyontek ini? Saya kira jawabannya teman senior mau merumus momen. Nah ini kalau dia di tengah bentang ini 1/8 kan? Di tengah bentang. Kalau bukan di tengah bentang ya bukan lagi 1/8. Lihat nanti baca baik-baik ya soalnya.
Nah, hitunglah kapasitas momen lentur ketika momen berada di tengah bentang. Gitu. Terus, kenapa bisa dapat 239 dari mana 239? 1/8 WWL kuadrat. Kalau untuk ASD-nya mana? Nggak ada. 110 ini tanpa beban terfaktor kan? 110 ini tidak terfaktor kan? Kan ASD. Iya, berarti ASD itu kekuatan. Iya, itu tidak terfaktor kan? Berarti bukan WU tulisannya, W saja 1/8 WL kuadrat. Kan U itu ultimate. Coba periksa lanjutan ke bawah lagi. Nah, ini periksa lanjutan LRFD ASD juga ada. 5 kali WU. WU kan yang 1,2 tambah 1,6 L. Nanti lagi 5 kali W. L pangkat 4. Dibagi 38 dikali inersia transformasi. Dikali modulus baja. Jadi ada ASD, LRFD. 8,86. 12,5. 8,86 ya ini. Kok bisa 8,86? Dari mana ini anu? W dia W. Ya. Oh, 8,86. Nah, ini kamu ini beban-bebanmu semua kamu kalikan anunya. Lebar efektifnya. Ya. Misalnya beban berat sendiri platnya kalikan lebar efektifnya. Bajanya. Jadi kan kilogram per meter lari semua. Kan awalnya kilogram per meter persegi dikalikan meter jadi kilogram per meter lari kan? Itu dikalikan ya, saya belum lihat beba ini. Terus 180, coba lanjutanmu cek dibagi 384 kali ini. Nah, ini cara ini pendekatan ini ada di deformasi di mekanika bahan, cara unit load bisa toh? Deformasi lanjutan mendapatkan angka-angka ini. Terus lanjutan yang diizinkan L per 360. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Tidak melebihi di lanjutan yang diizinkan. Melebihi atau tidak? Lebih kecil berarti memenuhi ya. Tapi ini yang cek VMN juga memenuhi ya, berarti oke ya. ITR mungkin coba kamu perbaiki ITR-mu, IX-nya, jangan pakai IX ini. Ya. Karena enggak, kita cari inersia transformasinya. ITR-nya gabungan. Yang sudah dapat Y-barnya. Nah, ini nanti kalau kamu sudah memenuhi, nanti kasih pendapatmu toh. Nah, kenapa kita menghitung ITR? Nanti komponen hitungan ITR untuk menghitung lanjutan. Kalau menghitung plastis kan tidak ada pengaruh ITR, benar nggak? Nggak ada toh? Yang ada ITR di mana kira-kira? Hitungan mana? Ya, elastis dengan hitungan lanjutan. Ada inersia kan? Makanya kita hitung ITR-nya. Kalau tidak ada, kalau yang ditanyakan tidak, misalnya hitung saja kekuatan lentur desain, lentur diizinkan, berarti tidak perlu pakai ITR, benar nggak? Iya, karena tidak ada koefisien ITR di dalamnya kan, simbol-simbol I. Tapi kalau disuruh hitung lanjutan, ya berarti ya ada ITR-nya, berarti kamu hitung. Suruh hitung tegangan serat atas, serat bawah, berarti ada M kali Y per I, berarti ada pakai I lagi gitu kan. Jadi komponen-komponen apa saja di dalam rumus itu yang dimasukin.
Seperti itu. Nah ini sudah oke. Terus berikan pendapatmu kira-kira apa menurutmu ini dari desain yang kamu analisis? Tidak, aku bahasakan apa dari penampang profil dimensi sekian 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 dengan mutu baja sekian, gitu kan? Mutu beton sekian, mampu atau memenuhi kriteria desain, gitu kan? Di mana kriteria desainnya ini terhadap lentur dan terhadap lendutan, gitu kan? Nah, kamu tulis kembali lagi untuk ASD memenuhi. Jadi bikinkan kayak rangka apa namanya summary-nya dari hasil hitunganmu. Seperti itu. Oke, udah tinggal diperbaiki tadi ITF-nya. Ini tahapannya udah benar nih. Iya. Iya, kilogram per meter lari benar. Dijadikan kilogram atau nanti saya kasih soal, coba hitung yang komponen beton sebelum mengeras ini yang sudah mengeras tuh 28 hari. Karena kan 1,2D tambah 1,6 L. Coba yang belum, terus kamu coba desain deh. Kalau seandainya tidak diketahui profilnya, cara pendekatannya bagaimana. Nah, saya kasih dimensinya, misalnya lebar baloknya, jarak antar baloknya, panjang baloknya, beban-beban yang dipikul, beban apa saja, ada berat platnya, kan itu bisa melalui pendekatan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ini kamu. Sisa kita menghitung cara elastisnya. Ya. Yang lain gimana, Dek? Mengerti, mudah diikuti? Ibu, saya mau tanya. Yang tadi case A kan MN-nya HR-nya berarti dibagi 2 ya kalau sejajar? Atau lihat dia kondisinya apa, Dek? Dipasang tegak lurus atau sejajar? kalau sejajar berarti dibagi 2 ya Ibu? Di MN. Sejajar dia dibagi 2. Kalau dia sejajar berarti HR per 2. Kalau tegak lurus berarti dia langsung saja dikurangi HR. Tapi kalau dia tidak ada, kira-kira gimana kalau dia tidak pakai steel deck? Sama dengan YC bukan Ibu? Berarti D per 2 ditambah kalau tidak ada steel deck-nya. Langsung TC Ibu? Ya, langsung TC-nya ya. D per 2 ditambah TC dikurangi A per 2. Betul? Ya. Karena tidak dipasang steel deck. Berarti TC sama dengan apa? YC Ibu. Ya, TC sama dengan YC, di konkretnya. Betul. Oke, sampai sini ya. Masih ada lagi bertanya? Kalau tidak ada, kita cukup ya hari ini. Minggu depan kita masuk, hari Jumat kita ujian. Nanti ujiannya bikin catatan khusus untuk rumus saja. Tidak boleh contoh soal dicatat ya, tidak boleh contoh soal penyelesaian. Hanya rumus, nanti kalian lampirkan, di-scan dalam bentuk PDF itu juga ya, gabung dengan catatan kalian. Catatan apa namanya yang kalian tulis tangan, 1 lembar. Oke, sekian dari saya ya, terima kasih ya. Saya sudah berapa kali cancel perkuliahan dari kemarin-kemarin ya, tapi yang jelas topik kita sudah memenuhi ya. Kan sisa 1 pembahasan, karena untuk balok komposit ini tidak terlalu banyak pembahasannya. Kecuali kalau misalnya kita hitung lagi balok yang mengalami lentur murni misalnya. Berarti ada lagi tahapan-tahapannya, mesti bahas lagi kan. Seperti itu. Jadi tapi bahasan untuk balok komposit hanya sampai segitu ya. Dari saya cukup ya, terima kasih di atas waktunya juga ya, karena sudah beberapa kali kita cancel perkuliahan dan hari ini juga masih ada teman-teman kalian yang tidak ikut perkuliahan ya. Mungkin ya saya memang harus toleransi karena saya yang salah ya, karena selalu suka cancel. Ya mungkin dari teman-teman yang tidak ikut kuliah hari ini ya bisa belajar sama temannya yang sudah mengerti seperti itu. Terus buku-buku yang saya share kalian baca kembali ya.
oh bagaimana seandainya kalau contoh soalnya seperti ini, contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau bisa kita diskusi, ya gitu kan, coba kita diskusi, selesaikan sama-sama ya. Sekarang banyak, sekarang canggih AI ya. Ibu aja kalau nggak tahu tanya AI. Bagaimana sih prosedur pengujian ini tanya AI. Dan sama dengan peraturan ASTM, pintar AI-nya. Begitu ya. Sekarang kalian itu udah lebih pintar lagi. Mungkin itu sih dari saya. Paling banyak baca, banyak latihan soal. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu. Ya.